Dulu, banyak orang tua sering meminta anak-anak mereka untuk segera pulang ketika sore mulai beranjak malam. Salah satu alasannya adalah kepercayaan akan keberadaan makhluk gaib yang diyakini suka menculik anak-anak menjelang waktu maghrib. Sosok ini digambarkan oleh masyarakat sebagai perempuan dengan ciri fisik yang khas dan mencolok, yaitu memiliki payudara besar dan menggantung. Ya, dengan ciri khas tersebut, hampir semua orang langsung mengenali bahwa yang dimaksud adalah Wewe Gombel. Wewe Gombel merupakan nama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dia adalah salah satu urban legend yang sangat terkenal. Cerita tentang hantu ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kisah yang beredar, penampakan Wewe Gombel sering disamakan dengan kuntilanak. Keduanya digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki keterkaitan dengan anak-anak. Wewe Gombel sendiri digambarkan sebagai wanita berambut panjang, berwajah pucat, dan mengenakan pakaian serba putih. Konon, hantu ini gemar menculik anak-anak yang masih berada di luar rumah menjelang waktu maghrib. Sementara itu, ada juga versi cerita yang menyebutkan bahwa penculikan tersebut terjadi karena anak tersebut menangis tepat saat pada waktu maghrib tiba. Ada suatu cerita dalam tradisi Jawa, Wewe Gombel atau yang juga dikenal dengan Nenek Gombel merupakan sosok roh jahat atau hantu yang dikenal suka menculik anak-anak. Meski demikian, ia tidak menyakiti mereka. Konon, anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel adalah mereka yang telah diabaikan atau ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga mereka. Sosok ini dipercaya akan menakut-nakuti para orang tua sebagai bentuk peringatan atas perlakuan buruk yang mereka lakukan terhadap anak-anak mereka. Jika orang tua tersebut akhirnya menyadari kesalahannya, Wewe Gombel disebut-sebut akan mengembalikan mereka yang telah ia culik sebelumnya. Jadi ada beberapa asal-usul Wewe Gombel dengan beragam versi legenda yang mengisahkan asal-usul atau bagaimana terciptanya cerita atau urban legend Wewe Gombel. Yang pertama adalah ada cerita yang menyebutkan bahwa sosok hantu ini dulunya adalah seorang nenek yang mengakhiri hidupnya karena telah diselingkuhi oleh sang suami. Setelah kematiannya, arwah sang nenek berubah menjadi seorang makhluk yang gentayangan. Inilah yang diyakini sebagai salah satu alasan mengapa Wewe Gombel memiliki keterkaitan terhadap anak-anak dan kerap menculik mereka. Versi berikutnya adalah bahwa Wewe Gombel dikenal sebagai hantu yang menculik anak-anak yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga mereka, yang mendapatkan perlakuan buruk dari orang tua mereka. Ia akan membawa anak tersebut dan menyembunyikannya sambil menebar rasa takut kepada orang tua. Baru setelah orang tua tersebut menyadari kesalahan mereka, Wewe Gombel akan mengembalikan anak-anak tersebut. Lalu versi ketiga, di mana Wewe Gombel berasal dari seorang perempuan yang telah menikah namun diduga mandul sehingga tidak memiliki anak. Sayangnya, suami perempuan tersebut tidak menerima kenyataan tersebut dan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Ketika sang istri mengetahui perselingkuhan tersebut, ia pun menjadi marah besar dan membunuh suaminya tersebut. Tetapi, perbuatannya ini justru membuat dia diburu oleh para warga, hingga akhirnya terpojok dan mengalami nasib tragis. Tetapi ada satu lagi cerita bahwa Wewe Gombel ini dipercaya sebagai sosok yang berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang, yang dikenal angker karena menjadi tempat pembantaian saat pada zaman penjajahan kolonial dulu. Nah, itu tadi adalah asal-usul mitos atau yang menurut legenda. Tetapi ada juga alasan yang lebih sosial atau logis bagaimana terciptanya sosok Wewe Gombel ini. Jadi, nama Wewe Gombel ini beserta gambaran umum yang melekat padanya kemungkinan bukan sekedar mitos kosong, tetapi ada analisis logis yang menyebutkan bahwa kemunculan cerita ini bisa jadi merupakan bentuk motivasi masyarakat yang terutama pada zaman dahulu untuk mengatur perilaku sosial dan mencegah kebiasaan buruk
yang melanggar norma. Contohnya, anak-anak yang seharusnya belajar atau berkumpul bersama keluarga di malam hari justru bermain di luar tanpa pengawasan orang tua. Sehingga diciptakanlah cerita ini untuk melakukan pembatasan atau pengawasan. Lalu cerita tentang wewe gombel ini pun diwariskan secara turun-temurun dan menyebar luas di kalangan masyarakat. Dalam proses penyebarannya, sebagian orang mungkin menambahkan interpretasi atau definisi baru secara sepihak. Sehingga sosok wewe gombel ini berkembang menjadi beragam versi dan dikonsumsi oleh banyak kalangan sampai versi yang dikenal sampai saat ini. Jadi kalau menurut kalian, apakah wewe gombel ini hanyalah sebuah karanan untuk melakukan pembatasan yang digunakan untuk supaya tidak melanggar norma, atau memang betul ada sosok wanita yang tua, berpayudara besar, dan menggantung, dan kerap menculik anak-anak? Nah, sekian dari Minute kali ini. Bye.